Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang cukup panjang. Isinya menceritakan kisah seorang pembunuh berdarah dingin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Di antara umat sebelum kalian terdapat seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Suatu ketika terbersit di hati pria tersebut akan azab Sang Pencipta. Dia berpikir alangkah baiknya bila dia memohon ampunannya sebelum ajal tiba. Namun, apakah taubat orang yang telah membunuh puluhan nyawa tak bersalah tersebut akan diterima?" Pertanyaan itu sungguh membebani. Dia kemudian menanyakan kepada orang-orang tentang siapa di antara mereka yang paling berilmu. Kemudian dia diarahkan kepada seorang rahib. Dia pun mendatangi rumah rahib itu untuk kemudian bertanya kepadanya. Dia telah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka pintu taubat baginya? Rahib itu menjawab, tidak ada. Seketika pria itu membunuh rahib tersebut sehingga genap jumlah korbannya 100 orang, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Sang pembunuh lantas menemui tokoh lain. Kali ini dia diterima seorang alim ulama. Setelah menceritakan keadaannya, dia pun bertanya, apakah masih tersedia taubat baginya? Orang alim itu menjawab, iya. Siapa pula yang menghalang-halangi untuk bertaubat? Pergilah dari kota ini dan bergegaslah menuju kota itu, karena di sana ada kaum yang taat beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka, jangan kembali ke negerimu, sebab negerimu itu telah menjadi negeri yang buruk. Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Atas saran orang alim itu, sang pembunuh segera hijrah dari negeri asalnya. Pria yang telah menewaskan 100 nyawa itu ingin memulai babak baru dalam kehidupannya di negeri tujuan yang berisi banyak orang solih. Kisahnya diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW menuturkan, dia, sang pembunuh 100 jiwa pun berangkat. Saat tiba di persimpangan jalan, ajal datang menjemputnya. Lalu datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab, keduanya memperebutkannya. Malaikat rahmat berkata dia datang dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Sementara malaikat azab berkata dia belum melakukan satu kebaikan pun. Akhirnya turun sesosok malaikat berwujud manusia. Kemudian keduanya, malaikat rahmat dan malaikat azab, sepakat untuk menjadikannya penengah. Dia berkata, ukurlah jarak di antara tanah, tempat kematian sang pembunuh. Lalu perhatikan ke arah mana dia lebih dekat, maka berarti dia termasuk penghuni tempat itu. Masing-masing pun mengukurnya, ternyata pria tersebut lebih dekat ke arah negeri yang hendak dia tuju. Maka malaikat rahmat kemudian menemani jiwanya. Kisah tersebut membuka pintu harapan bagi siapapun orang beriman yang hendak meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kembali surah Az-Zumar ayat ke-53 yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah melarang kita untuk berputus asa dan meyakinkan kita betapa ampunannya amat luas.